Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Kalian pernah nggak sih buka buku teks fisika yang tebel, isinya penuh dengan persamaan rumit, terus mikir, apa sih hubungannya semua ini sama kehidupan nyata? Nah, percaya atau enggak, kalau kita gali lebih dalam, konsep-konsep rumit itu sebenarnya adalah aturan main yang mengendalikan alam semesta kita. Hari ini kita bakal bongkar kekuatan rahasia dari fluida yang secara diam-diam membentuk dunia di sekitar kita. Buat pemanasan, coba deh pikirin ini. Apa coba kesamaan antara dentuman keras pesawat supersonik di langit dan suara pipa air di rumah yang tiba-tiba bunyi duk membentur dinding pas keran dimatiin mendadak? Terdengarnya kayak dua hal yang sama sekali nggak nyambung kan? Tapi yang bikin merinding, dua fenomena ini ternyata diatur oleh seperangkat aturan fluida tak kasat mata yang sama persis. Oke, ayo kita masuk lebih dalam. Sebelum kita bisa benar-benar memahami kekuatan destruktif ini, kita harus agak mengubah cara pandang kita. Secara mikroskopis, kita tahu gas dan cairan itu terbuat dari molekul-molekul individual yang bergerak bebas dan ada jaraknya. Tapi, untuk ngelihat dampaknya di skala kehidupan sehari-hari, kita harus pakai konsep yang namanya kontinuum. Intinya, kita mengabaikan ruang kosong antar molekul itu dan memandang fluida sebagai satu kesatuan materi yang terus-menerus homogen dan nggak ada celahnya. Sudut pandang inilah yang nantinya bikin kita paham gimana gaya hidrolik yang masif itu bekerja. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita punya peta jalan yang seru. Kita bakal mulai dari densitas dan kontinuum, terus lanjut ke tekanan uap dan kavitasi. Setelah itu, kita bahas kompresibilitas dan water hammer, masuk ke kecepatan suara, dan terakhir kita tutup dengan viskositas dan gesekan fluida. Jadi kita benar-benar akan melihat gimana skala mikroskopis ini bisa berujung pada gaya gesek yang luar biasa. Kita mulai dari yang pertama ya, densitas dan kontinuum. Di sini kita bakal menetapkan beberapa aturan dasar dari dunia fluida. Daripada pusing mikirin angka massa dan volume yang ribet, para insinyur tuh biasanya pakai yang namanya gravitasi spesifik. Ini cuma rasio sederhana buat ngebandingin suatu zat dengan air. Bayangin aja, kalau air kita kasih nilai 1, emas itu ada di angka fantastis, 19,3. Artinya, emas itu hampir 20 kali lebih berat dari volume air yang sama. Di sisi lain, udara itu super ringan, cuma di angka 0,0012. Jauh lebih gampang kan ngebayangin perbandingan relatif kayak gini daripada harus ngafalin persamaan yang panjang-panjang? Ngomong-ngomong soal udara yang super ringan tadi, pada suhu ruangan, gas-gas yang sering kita temuin kayak udara, nitrogen, oksigen, dan helium, itu kelakuannya sangat teratur loh. Selama tekanannya nggak terlalu ekstrem, mereka mengikuti persamaan gas ideal dengan nyaris sempurna. Keteraturan inilah yang bikin gas-gas tersebut jadi sangat gampang untuk diprediksi. Tapi, apa yang terjadi kalau keteraturan itu diganggu? Kita masuk ke bagian kedua, tekanan uap dan kavitasi. Satu hal yang bikin mind-blowing saat belajar ini adalah kalian sebenarnya nggak butuh suhu panas buat mendidihkan air. Nggak percaya? Selain dipanaskan di atas kompor, kalian bisa bikin air mendidih murni dengan cara menurunkan tekanannya. Kalau tekanan lokal dalam aliran fluida tiba-tiba anjlok di bawah batas tekanan uap, air yang sedingin es sekalipun bakal langsung mendidih secara spontan dan ekstrim. Gila kan? Nah, yang lebih ngeri lagi itu efek setelahnya. Gelembung-gelembung uap bertekanan rendah ini kan bakal kebawa arus fluida. Begitu mereka masuk ke area yang tekanannya tinggi lagi, gelembung ini bakal runtuh, alias meledak ke dalam dan melepaskan gelombang kejut yang luar biasa dahsyat. Proses ini kita sebut kavitasi. Coba deh perhatiin impeller aluminium padat ini. Permukaannya hancur lebur terkikis cuma dalam waktu 2,5 jam. Semuanya murni karena rentetan pukulan gelombang kejut dari gelembung kavitasi yang ukurannya padahal kecil banget. Dari gelembung penghancur logam, sekarang kita bergeser ke gelombang kejut yang mungkin sering terjadi di rumah kita sendiri, yaitu kompresibilitas dan water hammers. Secara umum, kita sering dengar kalau cairan kayak air itu nggak bisa dimampatkan. Tapi kenyataannya, air itu bukannya nggak bisa dimampatkan, dia cuma keras kepala aja. Ada konsep yang namanya koefisien kompresibilitas. Asal kalian tahu, untuk nekan air supaya volumenya menyusut 1% aja, kita butuh tekanan masif sebesar 210 atmosfer. Makanya, pas aliran air tiba-tiba terbentur, dia nggak akan menyusut dengan lembut, melainkan berubah jadi pelantak kaku yang mirip banget kayak benda padat elastis. Ini nih yang ngejawab misteri bunyi benturan pipa di awal tadi. Pas aliran air berhenti mendadak gara-gara keran ditutup cepat, air itu terkompresi dan langsung memantul balik, nyiptain gelombang akustik perusak yang kita sebut water hammer. Yang keren adalah, insinyur memecahkan masalah ini pakai prinsip fisika yang sama persis di dua skala yang beda jauh.
Dari ngebangun menara lonjakan air raksasa buat ngelindungin pipa kota, sampai sekedar masang peredam kejut mini di belakang mesin cuci kalian. Sekarang gimana kalau kita tingkatin lagi energinya? Kita masuk ke kecepatan suara untuk melihat batas fisik dari kompresibilitas fluida ini. Angka 340 meter per detik. Ini bukan angka sembarangan ya. Ini adalah kecepatan rata-rata sebuah gelombang tekanan, bahkan yang sangat kecil sekalipun, saat merambat melalui udara di sekitar kita pada kondisi normal. Dan angka inilah yang jadi patokan dasar dari kecepatan suara. Terus, apa yang terjadi kalau ada yang nekat menembus batas itu? Ilustrasi ini epik banget. Saat pesawat tempur melaju mendekati kecepatan suara, pesawatnya itu ngedesak udara di depannya dengan sangat ekstrim, sampai suhunya anjlok seketika. Penurunan suhu drastis itu bikin uap air di sekelilingnya langsung mengembun. Jadi pesawat ini secara harfiah nyiptain awan tebal dari ketidakadaan tepat di atas badannya sendiri. Buat ngukur seberapa ekstrim aliran tersebut, kita pakai angka Mach. Gampangnya, ini rasio antara kecepatan si objek dengan kecepatan suara di fluida tersebut. Tapi ingat, karena kecepatan suara itu berubah-ubah tergantung suhu, angka Mach jet tempur itu bukan cuma soal seberapa cepat dia terbang. Angka ini sangat bergantung sama kondisi fisik udara di sekelilingnya pada detik itu juga. Oke, kita balik lagi membumi sekarang. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu viskositas dan gesekan fluida. Setiap objek yang bergerak lewat fluida pasti ngalamin yang namanya hambatan. Ini karena viskositas, atau gampangnya tingkat kekentalan dan resistensi internal si fluida itu sendiri. Makanya, melambaikan tangan di udara bebas rasanya enteng anget. Tapi coba deh lari di dalam kolam renang. Kerasa super berat dan bikin capek kan? Atau bayangin ngedrop kelereng ke dalam botol isi oli mesin. Jatuhnya pasti pelan banget dan pasrah. Mekanisme hambatan ini awalnya dipecahkan oleh Isaac Newton. Logikanya gini, waktu benda bergerak maju, lapisan fluida yang nempel langsung sama benda itu bakal ikut ketarik. Nah, lapisan ini kemudian narik molekul-molekul lain di sekitarnya, memaksa fluidanya melengkung dan berubah bentuk. Tingkat perubahan bentuk inilah yang akhirnya nyiptain gaya hambat, yang secara konsisten meredam setiap gerakan kita di dalam fluida. Jadi, poin krusialnya ada di kutipan elegan ini. Fluida bertindak seperti benda padat elastis sehubungan dengan tekanan. Rumus matematika di buku teks tebal yang mungkin sering bikin kita pusing itu sebenarnya lagi nyeritain sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah kisah tentang kekuatan tak kasat mata, mulai dari kompresibilitas, tekanan uap, sampai viskositas, yang secara aktif mendikte gimana udara dan air bisa melengkung, memantul, menghancurkan benda keras, dan melawan balik setiap upaya kita untuk memindahkannya. Kita udah lihat betapa gilanya fluida. Dia bisa ngancurin turbin logam tebal, bikin pipa rumah bergetar hebat, sampai nyiptain awan spektakuler di udara kosong. Nah sekarang, coba lihat segelas air di dekat kalian. Pernah kepikiran nggak kekuatan tak kasat mata mana yang saat ini lagi nahan molekul-molekul air di gelas itu supaya tetap tenang? Menarik kan? Semoga bedah materi kali ini ngasih kalian cara pandang baru tentang fisika di balik dunia sehari-hari kita. Terima kasih udah belajar bareng hari ini.